Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Khusyuk berasal dari kata khusya'a yang berarti menundukkan kepala. Ada juga yang mengartikan khusyuk adalah tenang, merendahkan diri dan diam. Makna khusyuk hampir sama dengan kata khudu' atau tunduk. Hanya saja kata ini digunakan untuk perilaku yang terkait dengan badan, sedangkan khusyuk untuk hal-hal yang terkait dengan hati, suara, penglihatan dan organ tubuh. Ia mengatur seluruh anggota tubuh seorang hamba. Jadi kata khusyuk terkait sekali dengan perbuatan hati, seperti al-khasyah atau rasa takut. Terkadang terkait dengan perbuatan tubuh, seperti as-sukun atau diam. Sedangkan khusyuk menurut syara adalah kelembutan hati, ketenangan sanubari yang berfungsi untuk menghindari keinginan keji yang bersumber hawa nafsu hewani. Khusyuk juga dimaknai kepasrahan di hadapan ilahi yang dapat melenyapkan keangkuhan, kesombongan dan sikap tinggi hati. Dengan begitu, seorang hamba akan menghadap Allah dengan sepenuh hati. Ia hanya bergerak sesuai petunjuknya dan diam sesuai kehendaknya. Adapun pengertian khusyuk di dalam solat, yaitu kondisi hati yang penuh ketakutan, mawas diri dan tunduk pasrah di hadapan Allah. Kemudian semua perasaan itu berpengaruh pada gerak-gerik anggota badan untuk berkonsentrasi dalam solat. Bahkan perasaan itu membuat musolli menangis dan memelas kepada Allah, sehingga tidak memperdulikan selainnya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa khusyuk adalah tidak bergerak, tenang, penuh tawadu, karena disebabkan takut kepada Allah dan perasaan diawasi Allah. Khusyuk adalah sadarnya hati seakan berdiri di depan Allah dengan penuh penghormatan, pengabdian. Khusyuk adalah komitmen seseorang dalam menjalankan ibadah dengan ditandai oleh seluruh anggota badannya tenang dan hikmat. Hatinya hadir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan ini membuatnya merasa kecil dan rendah di bawah pengawasannya. Dalam pelaksanaan solat, khusyuk merupakan hal yang sangat urgen. Tanpa khusyuk, semua rukun solat tidak bisa dilakukan secara sempurna. Hati pun sulit untuk wusul atau sambung dengan Allah. Padahal solat menjadi media komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Orang yang tidak khusyuk
bisa dikatakan menyepelekan solat. Imam Ahmad berkata, setiap orang yang menyepelekan solat berarti telah merendahkan Islam. Keislaman seseorang dapat diukur sejauh mana ia memperhatikan solat. Semangatnya dalam menegakkan Islam juga dapat diukur dari semangatnya menjalankan solat. Oleh karena itu, kenalilah dirimu wahai hamba Allah, dan ketahuilah bahwa keislamanmu itu tergantung pada sikapmu terhadap solat. Waspadalah ketika bertemu dengan Allah, kamu dalam keadaan tidak memiliki bobot keislaman, dan bobot keislaman itu sesuai dengan bobot solat yang ada dalam hatimu. Keislaman seseorang itu ditentukan oleh kualitas solatnya. Jika ia solat dengan khusyuk, maka agamanya kuat. Ia menjadi pribadi yang baik dalam urusan hal hablum minallah, taat beribadah, maupun hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Said Hawa berkata, solat adalah sarana terbaik untuk tasgiyatun nafs atau menyucikan jiwa. Ia juga menjadi bukti dan ukuran akan kesucian jiwanya. Salat adalah sarana sekaligus tujuan hidup, karena ia dapat mempertajam makna ubudiyah, tauhid dan syukur. Salat adalah zikir dan gerakan yang dapat memusnahkan benih kesombongan, pembangkangan kepada Allah, ujub, ghurur, kemungkaran dan kekejian. Ia juga merupakan wujud pengakuan terhadap rububiyah, hak pengaturan Allah. Itu semua akan terwujud apabila rukun, syarat dan sunnah solat diterapkan secara sempurna. Dan kesempurnaan itu dapat terwujud jika solat dijalankan dengan khusyuk. Sikap inilah yang menjadikan solat punya peran besar dalam penyucian diri, tahakkuk dan takhalluk, merealisasikan nilai-nilai dan sifat-sifat yang mulia. Meskipun demikian, kebanyakan di antara kita masih belum bisa khusyuk. Penyebabnya bermacam-macam. Ada kalanya memang kurang memahami pentingnya khusyuk karena tergesa-gesa, atau mungkin karena batinnya masih kotor. Demikian pentingnya kedudukan khusyuk hingga ada yang mengatakan baik buruknya hati sangat tergantung pada khusyuk. Khusyuk merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya hati. Jika khusyuk telah sirna, berarti hati telah rusak. Bila khusyuk tidak ada, berarti hati telah didominasi berbagai penyakit yang berbahaya, seperti cinta dunia dan persaingan untuk mendapatkannya. Apabila hati telah didominasi berbagai penyakit,
maka kecenderungan kepada akhirat akan hilang dan sumber-sumber kebaikan pun tertutup. Cinta dunia menimbulkan persaingan untuk mendapatkannya, sedangkan persaingan dunia tidak layak menjadi landasan bagi tegaknya urusan dunia dan agama. Jika khusyuk hilang dari hati seseorang, maka ia sulit menerima nasihat karena didominasi oleh hawa nafsu. Tatkala hawa nafsu mendominasi hatinya, maka terjadilah perebutan kedudukan, kekuasaan, harta, dan nafsu syahwat. Dan bila ini terjadi, maka kebaikan dunia maupun agama tidak akan pernah ada. Pandangan Imam Ghazali tentang khusyuk jauh lebih tajam. Kehadiran hati atau khusyuk adalah ruh solat. Harus ada minimal saat takbiratul ihram. Kurang dari ini adalah kerusakan. Orang yang lalai di semua solatnya tidak mungkin bisa mengingat Tuhannya. Semakin bertambah khusyuk, semakin bertambah pula ruh tersebut di bagian-bagian solat. Beberapa banyak orang hidup tapi tidak punya daya gerak hingga seperti mayat. Seperti itulah gambaran orang yang lalai dalam solat. Ia seperti orang hidup tetapi hakikatnya mati. Jasadnya memang hidup tetapi hatinya mati. Menurut Imam Ghazali, bahwa makna batin memiliki arti yang sangat luas, tetapi seluruhnya terangkum dalam 6 kalimat, yaitu kehadiran hati, tafahum, ta'zim, haibah, raja, dan haya. Kehadiran hati ialah mengosongkannya dari hal-hal yang tidak perlu, hingga menyadari dan tidak berpikir liar. Tafahum adalah faham terhadap makna. Ta'zim adalah rasa hormat. Haibah adalah rasa takut yang bersumber dari rasa hormat. Raja adalah pengharapan. Dan haya adalah rasa malu. Faktor penyebab khusyuk adalah himmah atau perhatian utama. Tafahum berasal dari kebiasaan berpikir untuk memahami makna. Ta'zim lahir dari 2 ma'rifat terhadap kemuliaan serta keagungan Allah dan terhadap kehinaan serta kefanaan diri. Haibah datang dari ma'rifat akan kekuasaan Allah, hukumannya dan pengaruh kehendaknya. Raja timbul karena mengakui kelembutan Allah, kedermawanannya, keluasan nikmatnya, keindahan ciptaannya, dan kebenaran janjinya. Sedangkan haya muncul karena merasa kurang sempurna dalam beribadah dan tidak mampu menunaikan hak-hak Allah. Berdasarkan pendapat tersebut,
manusia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu orang yang mendirikan solat tetapi hatinya tidak hadir sama sekali, orang yang mendirikan solat dengan hati yang tak pernah lalai sama sekali, orang lalai yang tidak mendirikan solat. Yang terbaik adalah tipe kedua. Dia tidak pernah lalai dengan solatnya dan selalu menghidupkan hatinya. Dia bisa konsentrasi penuh sehingga tidak terganggu oleh apapun yang ada di sekelilingnya. Di saat solat, wajahnya pucat dan badannya berguncang karena takut. Imam Ghazali menyatakan bahwa orang yang tidak khusyuk, solatnya sia-sia belaka. Karena tujuan solat itu untuk mengingat Allah, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang khusyuk adalah orang yang sadar dan memahami setiap makna bacaan dan gerakan solat. Misalnya, ketika membaca ayat keempat surat Al-Fatihah yang artinya Tuhan yang memiliki hari akhirat, maka tergambarlah kondisi di padang mahsyar, sehingga ia merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bacaan dan gerakan solat itu difahami sungguh-sungguh, tentu solat menjadi khusyuk dan tawadu. Solat tidak khusyuk pastilah tidak bermakna sama sekali. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa pahala solat yang tidak khusyuk dibawa oleh malaikat ke langit. Sampai di pintu langit pertama, tak seorang pun malaikat yang sudi membukakan pintu untuk pahala itu. Akhirnya pahala solat dikembalikan pada pelakunya dan ditamparkan ke wajahnya. Khusyuk merupakan titik sentral pelaksanaan solat. Jika solat tidak khusyuk, maka dianggap sebagai kelalaian. Orang yang lalai dalam solatnya tidak akan merasakan bahwa ia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Kalimat yang dibaca dan gerakan yang dilakukan berlalu begitu saja. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati, tetapi membekas ke tubuh pelaku solat. Jika hati tidak khusyuk, tentu solatnya tergesa-gesa. Namun jika hati khusyuk, maka solatnya menjadi tumakninah, karena seseorang menikmati ia berada seolah-olah di hadapan Tuhannya. Khusyuk juga menjadi bukti keikhlasan seseorang dalam menjalankan perintah. Karenanya hanya mereka yang ikhlas bisa solat khusyuk secara sempurna. Ibnu Qayyim mengatakan ada 2 jenis khusyuk, yaitu khusyuk iman dan khusyuk munafik. Khusyuk iman adalah menghadap hati kepada Allah
dengan penghormatan, pengagungan, ketenangan, penuh harapan dan rasa malu. Lalu hati itu dipenuhi rasa cinta dan pengakuan kepada Allah. Kemudian mempengaruhi ke seluruh anggota tubuh. Adapun khusyuk munafik adalah fisiknya khusyuk tapi hatinya tidak. Para sahabat sering berdoa, "Ya Allah, lindungilah diriku dari khusyuk munafik." Bagi orang ma'rifat, khusyuk menjadi rukun utama salat yang mereka lakukan, sementara yang lain menganggapnya hanyalah sebagai rukun pembimbing. Khusyuk itulah yang mengantarkan mereka menuju alam fana atau alam jami, yaitu menyatunya diri dengan Sang Khalik. Jika sampai di alam ini, mereka tidak merasakan apa-apa kecuali zikrullah, seperti yang dirasakan sahabat Ali. Karena saking khusyuknya, ia tak merasakan sakit meskipun tubuhnya terhujam panah. Adalah Isam bin Yusuf, seorang ahli ibadah. Ia sangat wara', hati-hati dalam halal haram, dan khusyuk dalam solat. Namun dia selalu khawatir kalau ibadahnya kurang khusyuk. Karenanya dia selalu bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih khusyuk demi memperbaiki solatnya. Pada suatu hari, Isam menghadiri majlis seorang ahli ibadah bernama Hatim. Isam bertanya, "Wahai Abdurrahman, bagaimana caranya Tuan solat?" Hatim menjawab, "Apabila masuk waktu solat, aku berwudu zahir batin." Isam bertanya, "Bagaimana wudu zahir dan batin itu?" Hatim menjawab, "Wudu zahir yaitu membasuh semua anggota wudu dengan air, sementara wudu batin adalah membasuh anggota batin dengan 7 perkara, yakni bertaubat, menyesali dosa yang dilakukan, tidak tergila-gila dunia, tidak mencari atau mengharap pujian orang, meninggalkan sifat ujub, meninggalkan khianat dan penipu, dan meninggalkan sifat dengki." Isam bertutur, "Kemudian aku pergi ke masjid dan menyiapkan semua anggota tubuhku untuk menghadap kiblat. Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan dan kubayangkan Allah ada di hadapanku, syurga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut berada di belakangku, dan aku bayangkan pula bahwa aku seolah-olah berdiri di atas titian Shiratal Mustaqim, dan aku menganggap bahwa solatku kali ini adalah solat terakhirku. Kemudian aku berniat dan bertakbir dengan baik. Setiap bacaan dan doa dalam solat
kufahami maknanya. Kemudian aku rukun dan sujud dengan tawadu. Aku bertasyahud dengan penuh pengharapan, dan aku mengucapkan salam dengan ikhlas. Beginilah solat yang kulakukan selama 30 tahun. Sejak saat itu, jika Isam teringat nasihat Hatim, pastilah ia menangis, karena menyadari betapa ibadahnya masih jauh dibandingkan dengan ibadah Hatim. Namun ia terus berusaha memperbaiki kekhusyukannya. Hatim dan Isam adalah contoh dari sekian banyak orang ma'rifat. Merekalah yang disebut Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ayat ini menjelaskan tentang urgensi khusyuk dalam salat. Di sini Allah mengaitkan keberuntungan orang yang mengerjakan salat dengan kekhusyuannya. Dengan demikian, orang yang tidak khusyuk bukan termasuk orang yang beruntung.